Jangan Pak. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai. Dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Hai semuanya, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Saat ini sedang maraknya pemberitaan mengenai persekusi terhadap umat Kristen di Indonesia. Misalnya pembubaran doa Rosario, kemudian juga pelarangan tempat ibadah, dan banyak sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan bagi kamu semua, secara khusus bagi kita orang Kristen. Bahwa fenomena ini bukan kesalahan agama tertentu. Ingat, fenomena ini bukan kesalahan agama tertentu, melainkan kesalahan iblis atau si jahat. Dan tentu, si jahat dapat bersembunyi di balik label apapun dan menggunakan cara apapun dan menggunakan siapapun untuk merusak dan juga mempersekusi mereka yang mengambil bagian di dalam kebenaran itu. Jadi, kita sebagai orang Kristen tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap fenomena persekusi hari-hari ini. Bukankah Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebenaran itu pernah berkata, "Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku." Dan bukankah ayat kitab suci yang lain juga berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu terhadap penderitaan yang kamu terima oleh karena kebenaran." Dan yang paling penting, jangan lupa berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, bukan berdoa bagi si jahat, tapi berdoalah bagi manusia yang dipergunakan oleh si jahat, agar mereka dilepaskan dari kutuk itu dan datang kepada kebenaran yang menuntun kepada keselamatan itu, yaitu Kristus. Jadi berbahagialah kamu, dan sekali lagi berbahagialah bagi kamu semua yang mengambil bagian di dalam kemenangan Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan si jahat, si pendurhaka, setan, dan iblis, dan penguasa-penguasa dunia ini akan berusaha untuk melenyapkanmu. Tapi pada akhirnya, kamu akan memperoleh kemenanganmu jika kamu setia, teguh, dan kuat di dalam Dia yang menguatkan dan menyempurnakan kita. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan. Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu-gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariat Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain, karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah, ya enggak, mereka melanggar peraturan pemerintah, mereka melanggar syariat Islam juga iya, peraturan pemerintah juga iya, melanggar akal pikiran juga iya, melanggar adat juga iya, melanggar tradisi ketimuran juga ya, semuanya mereka langgar. Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan Islam. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu menghormati, enggak. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berapa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Berapa kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek. Buat kegiatan tidak ada izin. Tolong, terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah, kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga, kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin ya? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, itu tidak perlu minta izin. Nah, ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya.
Hai semuanya, gue salah satu minoritas di negara ini. Sebenarnya udah nggak kaget lagi soal hal ini. Cuma yang mau gue educate dan advokasi ke teman-teman semua. Mungkin ada followers gue yang nonton ini, dan setidaknya video gue bisa memberikan pandangan. Yang pertama yang mau gue kritisi dari video yang gue stage, kenapa kita harus ngurusin cara ibadah dan di mana orang lain beribadah, padahal dia melakukannya di rumahnya sendiri, di wilayahnya sendiri, bukan di jalan raya, nutup jalan, nggak kayak orang yang kalau misalkan kondangan, nutup jalan tuh, semua orang rugi. Yang kedua, ini kan berarti teman-teman dari yang beragama Islam merasa dengan ibadah orang Kristen di rumahnya itu mengganggu mereka, right? Karena mungkin nyanyi-nyanyi, suaranya kedengeran, atau misalkan beribadah, berdoa di rumah tanpa izin gitu. Gue punya sahabat Islam baik banget sama gue dari gue kecil sampai sekarang. Gue udah temenan 12 tahun. Teman-teman gue banyak yang muslim, secara di Indonesia 90% muslim, oke? We're not surprised. Tapi gue mau nanya deh sama kalian. Kita tahu ya di masjid itu kalau misalkan dakwah itu kan pakai toa. Jadi kan semua orang denger kayak pakai speaker. Kan kemarin juga pernah ada kasus seorang ibu yang dia itu komplain terhadap toa masjid karena anaknya terganggu lalas segala macam. Terus ibunya sekarang kayak banyak dibakar dan segala macam. Pokoknya banyaklah hal-hal yang tidak adil. Pokoknya banyak sekali intervensi terhadap hidupnya. Sekarang gue mau nanya ke kalian, dengan kita berpikir logik ya, coba tempatkan diri kalian sebagai orang yang minoritas. Kalau misalkan oknum yang beragama Islam dalam video ini merasa cara ibadah orang-orang Kristen itu mengganggu mereka dengan mereka bernyanyi, dan mereka boleh untuk mengintervensi ibadah mereka seperti itu, bikin demo di rumah mereka seperti itu, berarti kalau adil, teman-teman yang Kristen juga boleh dong komplain terhadap toa masjid, ya nggak? Karena kan itu juga cara beribadah gitu loh. Tapi nanti yang muncul apa? Kita berseteru, kita berantem, pecah belah. Padahal negara ini tuh bukan negara yang terdiri cuma dari satu agama aja. Negara ini tuh agamanya tuh banyak. Besok kita tahun politik, kalau pemikiran kita berdasarkan agama di kotak-kotakan gini, gampang kita terpecah belah. Besok Indonesia nggak maju-maju. Cuma kita mah merdeka 700 tahun juga kagak bisa maju kalau pemikiran kita tuh kayak gini. Ini tuh namanya rasis ya. Berbeda itu gak apa-apa. Kita kan gak maksain. Kita kan gak ada tuh maksain kayak, oh kalau gue denger orang Kristen ibadah, wah gue auto Kristen. Oh kalau gue kena dengar dakwah dari masjid, oh gue auto Muslim. Gue yakin kita udah cukup teredukasi lah guys soal basic manner seperti ini. We respect people, kita menghargai teman kita. Kita punya teman banyak kan, agamanya beda-beda, tapi kita gak berantem. Karena kita memang hidup damai aja, nggak ada urusan. Dan aku mau tahu pendapat kalian, apakah tindakan tersebut adalah tindakan yang benar? Kasih tanggapan. Kritik untuk muslim, termasuk diriku sendiri, tentang intoleransi terhadap non-muslim. Kita udah sama-sama tahu bahwa Islam sangat menentang intoleransi karena Islam sangat menjunjung kebebasan beragama. Tapi yang mau aku kritik di sini adalah respon kita saat ada aksi intoleransi yang dilakukan muslim terhadap non-muslim. Karena setiap kali ada aksi tersebut, misalnya penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain, itu kok kayaknya respon kita hampir nihil. Ya kita sama-sama tahu sih kalau intoleransi itu sangat ditentang sama Islam, tapi ya udahlah, kita nggak usah bikin respon apa-apa, karena kan toh yang terganggu ibadahnya itu non-muslim dalam kasus ini, bukan kita. Kesannya jadi seperti itu, saking sedikitnya muslim yang bersuara saat ada aksi intoleransi. Ini dari hasil observasiku ya, teman-teman bisa punya pendapat lain. Tapi aku punya pengalaman yang mengubah perspektifku tentang hal ini, yang akhirnya menyadarkan aku bahwa ya memang kita nih sebagai muslim kayaknya masih kurang banget deh menyuarakan tentang bahaya intoleransi. Padahal akibat dari intoleransi dari muslim terhadap non-muslim itu sangat besar terhadap agama kita. Kenapa? Karena Islam jadi dianggap sebagai agama yang intoleran, buruk, dan gak peduli terhadap sesama. Karena orang-orang yang melakukan intoleransi ini adalah muslim itu sendiri, kemudian mereka menggunakan atribut-atribut muslim dan menggunakan dalil-dalil agama yang entah dipelintir kayak gimana sehingga membuat orang yakin bahwa Islam itu memang agama yang intoleran. Di sisi lain, pada saat terjadi penistaan agama Islam dari orang di luar Islam, non-muslim atau orang yang memang dia nggak suka sama Islam gitu, itu respon kita cepat dan masif banget. Kita menyuarakan secara masif di sosial media, membuat berbagai gerakan. Pokoknya nggak usah ditanya lagi deh kalau misalnya ada penistaan terhadap agama Islam yang secara langsung, pasti kita secepat itu. Dan itu sangat bagus. Kita harus mempertahankan yang seperti itu.
Tapi kalau kita bandingkan dengan respon kita terhadap intoleransi, kok kayaknya agak-agak imbang ya. Padahal kalau kita hitung-hitungan kasar ya, efek dari penistaan agama Islam secara langsung dibandingkan dengan intoleransi yang dilakukan oleh Muslim itu sendiri, bisa jadi efeknya itu lebih besar intoleransi. Kenapa? Karena penistaan dari orang yang memang dia nggak suka terhadap Islam, orang-orang akan melihatnya, ya udahlah mereka memang nggak suka sama Islam dan mereka memang nggak ngerti Islam, ya udah apa yang mau kita harapkan dari mereka, ya mereka pasti menghina gitu kan. Sedangkan kalau terjadi intoleransi yang dilakukan oleh Muslim, itu orang-orang akan melihatnya, oh ternyata agama Islam memang seburuk itu ya, memang nggak peduli itu ya sama orang lain ya. Karena ini buktinya Muslim banyak yang melakukan intoleransi, tapi itu lihat nggak banyak yang menegur. Bahkan mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan aksi intoleransinya. Jadi saran aku untuk kita semua, kalau misalnya ada aksi intoleransi yang dilakukan oleh saudara kita Muslim terhadap non-Muslim, itu respon kita juga harus cepat dan masif. Kenapa? Karena kita melindungi agama ini dari pencemaran nama baik. Ini cerita yang tadi mau aku ceritain. Jadi tahun lalu aku sempat bikin video respon tentang penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu kota. Dan aku bikin video itu juga bukan atas inisiatif sendiri. Jadi pada saat itu aku juga nggak terlalu ngeh tentang masalah ini. Tapi ada orang-orang yang komentar di videoku yang lain yang nanyain tentang respon aku. Akhirnya aku buat respon dan aku mengatakan bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan aku nggak pakai kata-kata mutiara yang gimana banget. Aku benar-benar cuma bilang kayak gitu doang, simple. Tapi yang bikin aku kaget itu adalah respon orang-orang terhadap video aku tersebut. Ternyata non-muslim yang rumah ibadahnya dari kasus tersebut itu, mereka sekaget itu, seenggak nyangka itu, seheran itu dan sesenang itu ada muslim yang speak up. Kayak, oh ternyata masih ada ya muslim yang kayak gini gitu. Di satu sisi aku senang, mereka senang dengan konten aku, tapi di sisi lain aku sedih banget. Kenapa mereka bisa nggak nyangka bahwa ada muslim yang mau ngomong kayak gitu? Padahal memang itu ajaran Islam, kenapa mereka harus shock gitu kan? Artinya apa? Berarti selama ini seburuk apa image kita di mata mereka? Seenggak peduli apa kita gitu loh di mata mereka. Artinya kita masih banyak banget PR untuk memperbaiki image agama kita yang sempurna ini dari ketidaksempurnaan umatnya. Kita juga perlu membuat gerakan untuk mengedukasi orang-orang yang intoleran ini. Kalau kita cinta sama agama kita, kalau kita punya giroh terhadap agama kita dan kita mau membela agama kita, maka kita jangan hanya menentang orang-orang yang menista agama Islam secara langsung, tapi juga menentang orang-orang yang merusak agama Islam dari dalam. Ini gereja, di situ gereja, di sana juga ada gereja, sini masjid, ya. Pertanyaannya simple, kenapa di tengah-tengah toleransi ada orang kayak lu? Kalau orang tuanya kayak gini, gimana anaknya? Guys, gue tuh nggak tahu kenapa ya kalau misalnya ngeliat video gereja dihancurin, gereja digusur, gereja izinnya dipersulit sama ormas-ormas, ibadah dibubarin, gereja diteror, dibom, itu gue kayak ngerasa bangga aja gitu. Bukan happy ya, bangga. Prihatin ya pasti prihatin, karena gimana pun juga itu kan bencana sosial ya. Cuman yang bikin gue bangga adalah kita sebagai komunitas orang yang minoritas di Indonesia ya, bukan di dunia. Kalau di dunia mayoritas. Sebagai orang minoritas di Indonesia tuh udah diserang, udah dipersulit segala sesuatunya, tapi masih bisa ada aja gitu loh, dan bertumbuh jumlahnya. Kalian bisa lihat deh sensus 4 tahun yang lalu bandingin sama sekarang, terus nanti lihat 4 tahun lagi ketika sensusnya keluar, pasti tumbuh secara jumlah. Dan bukan cuma secara jumlah, secara kualitasnya itu juga bagus-bagus. Jadi bukan kita bertumbuh secara kuantitas, tapi bobrok-bobrok, enggak. Justru orang-orang hebat yang lahir dari kelompok kecil ini. Terus dan
hebatnya lagi, ya kita masih ada gitu loh. Jadi nggak perlu sedih buat yang gerejanya dihancurkan seperti tadi di video tadi. Gue nggak tahu itu ada di mana. Atau buat gereja-gereja yang izinnya masih dipersulit, nggak perlu berkecil hati, karena sebenarnya kita sebagai agama yang tidak memposisikan Tuhan lebih lemah dari kita kan memposisikan Tuhan tuh lebih kuat dari kita. Jadi kita nggak perlu membela Tuhan dan nggak perlu membela agama. Kita sebagai komunitas yang seperti itu, kita tuh tahu banget kalau gereja itu bukan soal gedung. Gereja itu adalah soal ya kita. Ketika kita berkumpul ya disitulah gereja. Jadi nggak perlu sedih. Ya, kita nggak perlu ngebela Tuhan, kita nggak perlu ngebela agama, karena Tuhan kita kuat dan Tuhan kita yang akan ngebela kita. Gitu guys, makanya gue bangga. Oknum guru SMK Negeri 1 Tandun diduga menghina murid yang beragama Kristen. Kejadian itu tersebut terjadi saat murid non-muslim atau Kristen sedang beribadah agama Kristen. Salah seorang murid yang memimpin khotbah yang tidak mau disebut namanya menggantikan gurunya. Tiba-tiba datang seorang guru inisial M menggedor pintu dengan keras, lalu menghampiri masuk ke dalam ruangan kelas sambil berkata, "Tentang kalian semua ini bukan tempat ibadah kalian, ini bukan gereja kalian," dengan wajah marah dan mengusir murid tersebut untuk keluar dari dalam ruangan. Setelah itu seluruh murid keluar dari ruangan dan bersama-sama menghampiri ruangan kepala sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Kepala sekolah pun memanggil untuk mewakili siswa sebanyak 9 orang. Berselang waktu, murid-murid tidak terima dengan kelakuan oknum guru tersebut. Oknum guru tersebut melakukan pemukulan kepada siswa mengakibatkan lebam di punggung siswa tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi dan dilakukan oleh seorang guru yang mendiskriminasikan terhadap sebuah agama? Saya berharap pemerintah setempat bisa memberikan sanksi terberat kepada oknum guru yang melakukan atau menghina murid yang beragama Kristen tersebut. Salam akal waras, semoga Indonesia semakin damai, jauh dari para intoleran, dari oknum-oknum yang membuat perpisahan terhadap satu dua agama yang berbeda. Kabar baru datang dari Cilegon, kota tanpa gereja. Aksi penolakan gereja di kota tersebut kembali terulang baru-baru ini. Kali ini, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, turut menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pembangunan gereja diiringi oleh teriakan takbir. Dalam video yang beredar, juga disebutkan perwakilan Kemenak, MUI, dan FKUB yang diminta menandatangani petisi tersebut sebagai pembuktian bagi masyarakat. Wali Kota Cilegon menandatangani kesepakatan bersama masyarakat untuk menolak pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Menanggapi isu ini, staf khusus Menteri Agama Nuruzaman menegaskan bahwa kejadian di Cilegon tersebut merupakan bentuk pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara. Kita simak selengkapnya. Jadi apa yang dilakukan oleh wali kota dan wali kota Cilegon dengan menandatangani penolakan pendirian tempat ibadah, menurut saya ini adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena sebenarnya pejabat negara itu ataupun kepala daerah itu kan diatur dan dia disumpah untuk menjalankan konstitusi, aturan-aturan yang sudah ada. Nah ini menurut saya sangat masalah serius. Konstitusi kita menyebutkan bahwa semua orang beragama berhak menjalankan ibadahnya atau menjalankan kegiatan keibadahannya dimanapun, dan Indonesia ini dimanapun orang boleh agama apapun untuk menjalankan ibadah tanpa harus ditentang dan tidak boleh ditentang. Negara dalam hal ini pemerintah daerah harusnya memberikan atau memfasilitasi kegiatan keagamaan apapun agamanya, karena posisi negara ini yang memberikan fasilitas kepada warga negara. Nah, apabila tidak melakukan itu, jelas mereka sudah melakukan pelanggaran konstitusi menurut saya. Di sisi lain, Kiai Haji Matin Syarkowi, selaku Ketua PCNU Kota Serang, menyoroti surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dianggap sebagai upaya pemerintah melempar bola panas kontroversi rumah ibadah ke masyarakat. Simak video yang dirilis Banten Podcast berikut. Yang dikenal itu peraturan PBF, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2005. Itu ada memang klausul yang sangat membuka peluang terjadinya konflik di masyarakat. Itu yang ingin saya ketengahkan dalam kesempatan berbagi ini, malah kita menyoroti soal SKP, soal keputusan bersama ini.
dengan yang memuat bahwa pendirian rumah ibadah dalam konteks mempertimbangkan minimal 90 orang sebagai pengguna tempat ibadah itu oke lah, bahkan bila perlu ditambah gitu, jangan 90 misalnya 200 gitu kan, gitu. Sehingga memang fungsi dari rumah ibadah itu betul-betul terasa. Yang kedua, ada di situ meminta izin dan tanda tangan penduduk setempat, yaitu 60 orang. Nah, inilah klausul yang kemudian kalau saya boleh jujur mengatakan dari dulu, ini pemerintah melempar bola panas ke masyarakat. Hendaknya negara ini tidak melibatkan masyarakat loh dalam hal ini, melainkan itu kewajiban pemerintah melindungi kehidupan agama-agama yang sah di Indonesia. Peran masyarakat maupun negara sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di Indonesia. Permasalahan ini perlu diselesaikan melalui dialog dan pendekatan di akar rumput, sekaligus meninjau ulang peraturan mengenai izin pembangunan rumah ibadah yang berlaku. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ngapain kau cari-cari yang suka menyala-nyalakan? Ini bidah, biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi kalau kau hina sesama muslim, kalian menjadi pengkhianat di antara kita. Ini baru belajar agama 2 bulan. Ini bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Apa? Kau dengar? Apa? Maka yang baik, silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar, tanpa kau hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu, dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong. Coba ulama-ulama dulu kita, Pak, saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya, bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya, bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama, hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui, dia bukan Ustadz Sunnah. Saya juga bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Nah, ya, dakwah, belajarlah saling menghormat. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, memaki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali di bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Apakah saya mesti meminta maaf? Apakah saya mesti meminta maaf? Gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan umat muslim. Saya memohon maaf sekali lagi. Lagi heboh di TikTok, terindikasi menghina agama orang lain. Menurut gue ya, yang tidak boleh hidup di atas dunia ini 1 pembuli, 2 perundung, 3 orang yang intoleran dan rasis. Kalau dirimu merasa benar, merasa dirimu lah yang paling hebat, jangan hidup di dunia ini. Bumi berputar bukan hanya untuk 1 agama saja, tapi untuk seluruh agama, untuk seluruh manusia. Kalau tidak bisa menjadi orang yang toleransi terhadap agama lain, silakan tinggal di hutan sendiri. Silahkan tinggal di negara sendiri.
Jangan tinggal di negara yang berdampingan dengan manusia lain, yang berdampingan dengan agama lain. Malu-maluin. Ya, makanya sekolah itu sampai kelas, jangan sampai pintu WC. Bikin malu. Ya. Nih, kalau guru lu lihat, malu guru lu mendidik lu. Ya. Buat teman-temanku Kristiani, mohon maaf ya. Gara-gara oknum-oknum seperti ini, kita sekarang jadi heboh semua. Tapi tenang, oknum-oknum seperti ini sebenarnya adalah oknum-oknum yang pingin dinotis, pengen diperhatikan. Barangkali hidupnya sedang tidak bahagia.